Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia, di sini saya Fitri Widiawati akan memaparkan terkait materi termokimia, yaitu reaksi termokimia dan perubahan entalpi. Dengan kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu 3.5 menjelaskan reaksi eksoterm dan endoterm pada termokimia serta konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kemudian 4.4 menyimpulkan hasil analisis data percobaan reaksi termokimia. Dalam mempelajari materi termokimia, terdapat 3 cakupan topik pembelajaran yang akan dicapai, yaitu yang pertama, sistem dan lingkungan pada termokimia. Kemudian yang kedua, jenis-jenis reaksi termokimia, yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Kemudian yang ketiga, yaitu perubahan entalpi. Yuk, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selengkapnya. Yang pertama, tentang sistem dan lingkungan. Apa yang Anda amati pada termometer ketika Anda demam? Apa perbedaan yang Anda rasakan ketika Anda berada di dekat api unggun dengan Anda ketika menyentuh es balok? Semua pertanyaan ini terkait dengan perpindahan panas. Panas reaksi pada tekanan tetap dinyatakan dengan entalpi. Lalu bagaimana perpindahan panas pada reaksi kimia? Pada subbab sebelumnya kita telah mempelajari minyak bumi, di mana minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar kendaraan untuk sumber energi. Misalnya pada kendaraan bermotor yang dapat berjalan karena adanya proses pembakaran. Lalu, apa yang dihasilkan dari proses pembakaran ini? Bagaimana cara menghitungnya? Serta, apa hubungannya dengan lingkungan? Semua pertanyaan ini akan terjawab setelah kita mempelajari termokimia. Yuk kita belajar termokimia. Tabung reaksi yang berisi campuran NaOH dan HCl, di mana terdapat penjelasan. Di situ NaOH dan HCl merupakan sistem, kemudian suhu udara dan tabung reaksi merupakan lingkungan. Jadi, apa itu sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala hal yang diteliti perubahan energinya. Kemudian, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Berdasarkan interaksi dengan lingkungannya, sistem dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Jadi, apa definisi dari masing-masing sistem tersebut? Untuk sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya, air kopi dalam cangkir. Kemudian, sistem tertutup adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Contohnya, air dengan batu kapur dalam labu Erlenmeyer. Kemudian, sistem terisolasi adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya air dalam tremor. Selanjutnya, pembahasan yang kedua mengenai reaksi-reaksi pada termokimia. Pada termokimia terdapat 2 reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Pada reaksi eksoterm terjadi perpindahan kalor antara sistem dan lingkungan, di mana aliran kalornya dapat digambarkan pada gambar berikut. Kemudian, reaksi eksoterm terjadi penurunan energi ikatan kimia sistem sehingga entalpi sistem menjadi berkurang. Oleh karena itu, delta H reaksinya bertanda negatif, yang mana diagram reaksinya dapat digambarkan pada gambar berikut. Selanjutnya, contoh-contoh dari reaksi eksoterm, yang mana reaksi eksoterm
terdapat contoh-contohnya, yaitu yang pertama reaksi pembakaran, kedua reaksi netralisasi asam basa, kemudian reaksi oksidasi logam atau korosi, yang mana untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, yaitu reaksi endoterm. Pada reaksi endoterm terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, yang mana aliran kalornya dapat digambarkan pada gambar berikut. Kemudian pada reaksi endoterm ini, kalor diserap oleh sistem sehingga energi kimia sistem menjadi meningkat dan entalpi reaksinya menjadi bertambah. Oleh karena itu, delta H reaksinya bernilai positif, sehingga diagram reaksinya dapat digambarkan pada gambar berikut. Nah, pada reaksi endoterm ini terdapat contoh-contohnya. Yang pertama, reaksi fotosintesis, kemudian perubahan wujud ke fase yang lebih ringan, kemudian yang ketiga perekahan alkana, keempat pelarutan urea dalam air, yang mana untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya pembahasan yang ketiga mengenai perubahan entalpi. Entalpi adalah keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam sistem. Entalpi bersifat tetap dan tidak terjadi pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Entalpi dinyatakan dengan huruf H dengan satuannya yaitu Joule. Besarnya perubahan entalpi diperoleh dari selisih entalpi produk dengan entalpi reaktan. Perubahan entalpi suatu reaksi dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Apabila suhu semakin meningkat, maka perubahan entalpinya akan semakin besar. Macam perubahan entalpi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsur pada suhu dan tekanan standar. Contohnya, pada entalpi pembentukan standar natrium klorida membebaskan kalor sebesar 401,9 kJ per mol. Dengan persamaan termokimianya yaitu sebagai berikut. Na plus 1/2 Cl menghasilkan NaCl dengan HF sebesar min 401,9 kJ per mol. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar atau delta D, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan pada pembentukan satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya pada keadaan standar. Hukum Laplace menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan pada penguraian senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Contohnya yaitu jika delta HF H2O sebesar min 285,85 kJ per mol, maka delta H2O sebesar plus 285,85 kJ per mol. Kemudian yang ketiga, perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan dan dilepaskan pada pembakaran sempurna 1 mol zat pada keadaan standar. Contohnya yaitu pada pembakaran 1 mol etanol membebaskan kalor sebesar 1350 kJ per mol, yang mana reaksinya yaitu sebagai berikut. C2H5OH plus 3O2 menghasilkan 2CO2 plus 3H2O dengan delta Hc-nya sebesar min 1350 kJ per mol. Kemudian perubahan entalpi yang keempat yaitu perubahan entalpi netralisasi standar atau delta Hn, yaitu perubahan entalpi yang diperlukan atau dilepaskan untuk menetralkan 1 mol
asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam yang diukur pada keadaan standar. Contohnya pada reaksi 2NaOH plus H2SO4 menghasilkan Na2SO4 plus H2O, yang mana delta H reaksi sama dengan min 200 kJ. Delta H NaOH yaitu min 200 kJ per 2 mol sama dengan min 100 kJ per mol. Kemudian delta H NH2SO4 sama dengan min 200 kJ per 1 mol sama dengan min 200 kJ. Sekian video pembelajaran mengenai materi termokimia. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Semangat belajar kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.